Mengapa haji dan umroh wajib dilaksanakan di Makkah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Jawabannya karena memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu jawaban syar'i. Secara hikmah atau secara filosofis, kenapa haji atau umroh wajib dilaksanakan di Makkah? Ada 4 hal yang bisa mengurai tentang pertanyaan ini. 1. Manusia pertama yang hidup di muka bumi di Makkah. 2. Bangunan yang pertama yang ada di muka bumi juga di Makkah. 3. Lapisan tanah yang tertua hatta yang pertama kali muncul di permukaan bumi juga di Makkah. Yang keempat, Nabi dan Rasul yang terakhir pun lahir di Makkah, diangkat menjadi Rasul juga di Makkah. Inilah rahasia kenapa haji dan umroh wajib dilaksanakan di Makkah. Di asrama haji tidak sah. Kalau di asrama haji namanya praktik manasik. Di Istiqlal tidak sah. Kalau di Istiqlal namanya TK Islam lagi latihan manasik haji. Di Garut nggak sah. Di Tasik nggak sah. Di Padang nggak sah. Di India nggak sah. Wajib haji itu mesti di Makkah. Pertama, manusia pertama kali yang hidup di permukaan bumi adalah di Makkah, yakni Nabi Adam alaihis salam. Walaupun dalam tafsir diuraikan pertama kali turun Nabi Adam di India, Kilawakol, bahkan ada yang mengatakan di Sri Lanka. Tetapi yang umum yang kita dengar sampai sekarang bahwa Nabi Adam hidup di mana, Bu? Di Makkah. Hatta dipertemukan dengan istrinya pun di mana? Di Makkah, khususnya Arafah, lebih khususnya lagi adalah Jabal Rahmah. Nah, apa kaitannya dengan haji atau umroh? Dengan haji dan umroh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah agar kita napak tilas perjalanan umroh kita itu seperti Nabi Adam alaihis salam. Salah satunya apa napak tilasnya, Bu? Kita cerita sedikit tentang Nabi Adam. Dulu sewaktu di surga enak, nyaman, serba ada. Tapi saat Allah turunkan ke muka bumi lain cerita. Kalau pingin makan harus bekerja dulu, ya, nanam padi dulu dan segala macam. Di surga kan sudah tersedia di dunia. Termasuk Nabi Adam juga berikhtiar tidak hanya masalah ekonomi. Yang paling inti Nabi Adam alaihissalam bagaimana meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sehingga Allah mengajarkan istighfar, dan istighfarnya Nabi Adam ada di dalam Al-Quran. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah mengajarkan kalimat istighfar. Istighfarnya Nabi Adam ada di surah 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
Nah, kita pun harus memperbanyak itu. Sejak dari tanah air, di Madinah, di Makkah, hingga kembali ke tanah air. Jangan lupa sertakan doa ini setelah sholat fardu, sholat tahajud, sholat apapun. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami mendolimi diri kami, anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, andaikan Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam kembali ke pangkuan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala setelah beristighfar dengan istighfar ini. Maka kata para ulama, insyaallah Bapak Ibu yang memperbanyak istighfar ini, kita pun hak mendapatkan ampunan Allah. Lebih-lebih perjalanan umroh itu semuanya rahmat. Lebih-lebih perjalanan umroh itu semuanya adalah maghfirah. Lebih-lebih perjalanan umrah atau semuanya dilipat gandakan pahalanya. Dari niatnya, dari amaliyahnya, dari harta yang dikeluarkannya, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa umrah haji harus di Makkah, karena ada napaktilas kepada Nabi Adam alaihis salam. Yang kedua, kenapa wajib umrah haji dilaksanakan di Makkah? Bangunan yang pertama yang ada di muka bumi juga di Makkah, yakni Ka'bah. Ka'bah itu ada bukan sejak Nabi Muhammad Ibrahim, tapi sejak Adam, hatta sejak zaman para malaikat sebelum Adam turun. Itu Ka'bah sudah ada, Bu. Nanti malam kita lihat rumah yang tua itu, yang penuh dengan keberkahan, yang setiap mata kita memandang 20 rahmat, setiap orang tawaf 60 rahmat. Orang yang salat, orang yang i'tikaf, baca Al-Quran, zikir di Masjidil Haram 40 rahmat. Sehingga per hari Allah memberikan rahmat kepada hambanya di Masjidil Haram 120 rahmat. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Mula-mula bangunan pertama yang ada di muka bumi itu adalah ada di Bakkah. Bakkah adalah Makkah. Tuh, kenapa haji dan umroh itu harus di Mekah? Karena ada rumah tua itu, yang tidak hanya manusia yang tawaf, tapi malaikat pun tawaf. Yang ketiga, kenapa wajib haji dan umroh dilaksanakan di Makkah? Lapisan bumi yang tertua juga ada di Makkah. Profesor Dr. B.J. Habibie pada tahun 1992 mengadakan simposium internasional di IPTN Bandung. Para ulama, zu'amat, cendekiawan berkumpul. Topik yang hangat dibicarakan salah satunya adalah lapisan bumi. Dan sepakat para ahli menyatakan lapisan bumi yang di Makkah adalah lapisan bumi yang tertua. Bahkan gunung yang pertama kali muncul di permukaan bumi ada di Makkah, namanya Jabal Qubais, tempat Nabi Ibrahim menyerukan haji, yang sekarang menjadi bangunan istana raja. Apa kaitannya kalau gitu dengan haji dan umroh, Bu? Masalah tanah. Kita Allah ciptakan dari tanah, kembali ke tanah, dibangkitkan juga dari tanah. Maka ada kolerasi, keserasian antara haji dan umroh dengan masalah tanah. Seolah-olah Allah ngajak, lihat tuh asal usul kita diciptakan. Bahkan manasik haji dan umroh menggambarkan kematian. Saat di mikot sudah tidak boleh lagi memakai kedudukan, jabatan, harkat, pangkat yang kita senantiasa banggakan. Semuanya ganti dengan kain ihram. Kain ihram warnanya putih. Kenapa putih? Lambang kesucian. Saat mati pun kita kan seperti itu, Bu. Ada yang dikapanin dengan yang lain-lain? Enggak ada. Islam mengajarkan kalau meninggal kapanin. Kenapa setelah niat umrah berihram kemudian tidak boleh melakukan apa-apa? Kayak kita orang mati. Nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh berjidal, nggak boleh berantem, nggak boleh memburu binatang, nggak boleh memetik pepohonan. Kayak kita orang yang sudah mati, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain.
Kan belum ada ceritanya mayat sampai sekarang protes, jangan kenceng-kenceng mandiin gue. Kan belum ada sampai sekarang. Oleh karena itu gambaran haji dan umroh gambaran kematian. Yang berangkat 2 orang, yang nganterin banyak. Apa ikut semuanya? Sampai asrama haji atau sampai Soekarno Hatta? Enggak kan? Kita naik, mereka pulang. Saat jasad terpendam di alam kubur, kuburan di Pondok Kelapa atau Pondok Rangon, ruhnya oleh Allah diangkat ke alam barja. Percis kita juga take off pesawat. Maka ada para ulama mengatakan haji itu hakikatnya latihan agar kematian kita sukses. Karena perjalanan haji, perjalanan umroh, perjalanan akhirat semuanya. Maka Allah menjanjikan umroh yang mabrur, haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Itu ya Bu, dipersingkat saja. Yang keempat, kenapa wajib haji dan umroh dilaksanakan di Makkah? Karena Nabi dan Rasul yang terakhir juga lahir di Makkah. Bahkan diutus menjadi Rasul juga di mana? Di Makkah. Dulu waktu saya di pesantren, Kiai suka ngasih nadom-nadoman gini Bu. Kanjeng Nabi Muhammad Ramana Gusti Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah, diutus di Mekah, teras ngalih ka Madinah, wafat di Madinah, dikuburnya di Madinah. Ngertos? Nabi Muhammad ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahirnya di Makkah, diutus menjadi Rasul di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Kayak sepele itu nadom, padahal luar biasa maknanya. Untuk apa? Menolak akidah-akidah batil di saat bermunculan paham-paham sesat. Ingat gak di Bogor muncul nabi palsu? Siapa namanya? Ahmad Musaddiq bin Gedek. Masih ingat kan Bu? Ingat gak di Jawa Ustadz Yusman Roy ngaku kedatangan Jibril? Sholat boleh diterjemah dengan bahasa masing-masing. Ingat ya Bu, Jawa kan? Saya nggak ngebayangin kalau sholat harus diterjemah. Bahasa Arabnya aja masih kelibet sampai sekarang ya. Belum mikirin terjemahnya. Nah kalau orang Sunda lucu, Allahu Akbar, kan ada penerjemah di belakang, Allah anu ageng. Ini wajah tu wajah Gusti, sanyana abdi tengah ngarepkeun wajah abi ka Gusti. Lil dialdi fataros sama Gusti anu ngadamel langit sareng bumi Gusti. Inna sholati saektosna salat abdi wa nusuki haji abdi wa mayaya hidup abdi Gusti. Wa mati sareng mati abdi. Lillah kagungan Gusti. Ribet tuh salat, mending kalau bisa ya Bu. Ya Bu. Kalau kumpul 27 provinsi di masjid, rame itu sholat. Allahu Akbar, imamnya yang nerjemahnya orang Jawa. Allah gede banget. Allahu Akbar orang Padang. Allah nan gadang. Pas bismillah kan repot. Bismillahnya repot, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa nyampur di situ. Malaikat gak bingung lihatnya. Karena naonan eta maneh kan gitu kata malaikat. Ustadz Yusman Roy di Sulawesi juga pernah ada tuh, sholat cukup 3 kali waktu saja dan setelah mabok boleh. Indonesia paling banyak sekarang bermunculan paham-paham batil, itu kan bisa lihat di TV. Maka dengan haji dan umroh ke Mekah, tidak hanya berhaji Ibu, tidak hanya berumroh mengelilingi tawaf, sa'i di Safa Marwah, tidak hanya sekedar itu, tapi ambil makna kehidupan. Bahwa perjalanan haji umroh perjalanan menuju Allah, menuju akhirat. Perjalanan haji dan umroh hakikatnya adalah kesuksesan saat kematian kita. Tidak hanya membungkus dengan kain putih, kain ihram, tetapi saat kematian pun kita dengan kain kafan. Dari titik menuju ke titik dan final akhir juga ke titik. Artinya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian, cepat ataupun lambat. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka la nabi ba'dah, tidak ada nabi setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seumur-umur saya punya pengalaman ceramah di hadapan Nabi di penjara wanita Pondok Bambu. Waduh, sipir, kenapa Pak Ustaz? Aneh gak jadi ceramah. Kenapa? Ada Nabi di dalam. Dia Aminuddin waktu di penjara